Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam selalu dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak melakukan akan masuk ke neraka. Tapi ada juga yang melakukan sholat hampir puluhan tahun tapi masuk neraka. Ada salah seorang ulama yang bernama Abu bin Hasim yang setiap harinya selalu melakukan sholat 5 waktu dan sholat malam pun dirinya selalu tidak pernah putus. Hampir puluhan tahun dirinya selalu mengerjakan sholat malam. Setiap orang tertidur malam dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melakukan sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu bin Hasim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu Hasim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hasim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Abu bin Hasim lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hasim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat itu menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hasim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu bin Hasim berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu pun tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hasim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hasim pun gemeteran dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba-hamba pencinta Allah," kata Abu bin Hasim sambil menangis. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hasim kepada malaikat. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar,
tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah, kata malaikat itu. Abu bin Hasim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablu minallah, tetapi juga sesama manusia, hablu minanas, dan kepada alam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah serajin apapun kalau niat memamerkan, niat dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah banyak dalam kisah dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan, penuh harta, tetangga Anda kelaparan dan kesusahan, maka Anda akan masuk neraka. Semoga dapat kita mengambil hikmah dari pelajaran yang sangat berharga ini. Perbaikilah niat, jangan Anda rajin melakukan ibadah hanya untuk dilihat, hanya untuk memamerkan bahwa Anda itu yang rajin ibadah. Janganlah Anda ibadah hanya karena hadiah surga semata, tapi lakukan segala sesuatu ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.